Ya, di zaman sekarang, di tengah persaingan hidup yang makin ketat, terutama di kota besar, profesi apapun dilakoni seorang untuk bertahan hidup. Misalnya di Jakarta, pemirsa berbagai latar belakang suku, jenis kelamin, pendidikan hingga status sosial bertarung mencari penghidupan. Dan salah satunya adalah Dian Puspasari, wanita 37 tahun, ibu rumah tangga yang menggeluti profesi sebagai pengemudi taksi. Tak berbekal pendidikan tinggi dan pengalaman kerja kantoran, jalan hidup membawanya kepada pekerjaan pengemudi taksi. Ia harus menghidupi 7 orang anaknya. Kini, Dian juga dikenal sebagai content creator. Pengikutnya di media sosial Instagram telah mencapai lebih dari 48.000 orang. Ia sering membagikan aktivitasnya baik dalam bekerja, saat berolahraga, ataupun bersama dengan anak-anaknya. Dian ganjil. Pemirsa, tidak mudah berjuang hidup di zaman yang serba sulit bersama dengan 7 orang anak. Namun itu fakta kehidupan yang dijalani oleh seorang Dian Puspasari, seorang pengemudi taksi. Bagaimana kesehariannya dan bagaimana awalnya menjadi seorang pengemudi taksi? Di momen Hari Kartini pada hari ini sudah hadir di studio sosok Kartini masa kini, yaitu Mbak Dian Puspasari. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi. Sehat Mbak Dian? Selamat Hari Kartini ya Mbak Dian ya, untuk para Kartini modern saat ini ya. Nah Mbak Dian, aku mau nanya, jadi awal mulanya memutuskan menjadi supir taksi gitu ya, itu gimana sih Mbak? Awal mulanya sih Dian karena tidak ada yang menafkahi ya, jadi harus mencari uang, tapi yang enggak waktunya tuh enggak 9 to 5 banget gitu, bisa mobile, nengok-nengokin anak gitu. Jadi Dian terpikir taksi karena taksi ini kan berseragam gitu, jadi Dian kan takut kalau yang pakai nggak pakai seragam gitu. Jadi Dian berpikir ini sepertinya perusahaannya besar, nggak mungkin lah Dian di sini disia-siakan, atau mungkin ada tadi banyak berita-berita gitu kan, ada pelecehan apa gitu, karena kami pasti dilindungi gitu. Langsung aja tuh Dian nggak berpikir banyak, langsung apply. Kayak gitu. Mbak Dian, tapi ini ya, biasanya sebagai pengemudi itu sangat identik dengan laki-laki. Waktu itu saat memutuskan, oke, aku mau daftar nih, ada kesulitan nggak sih dalam prosesnya untuk mendaftar? Karena itu biasanya kan identik dengan laki-laki. Betul, ya. Untuk proses pendaftarannya sih tidak sulit ya, karena dia langsung datang ke pool terdekat dengan rumah gitu kan, langsung datang, lihat di Google kayak gitu. Tapi paling mereka itu agak ragu gitu, karena kan setelah lihat kartu keluarganya itu anaknya 7. Nah mereka berusaha menjelaskan, Ibu, ini perusahaan ini kan dalam profesi mengemudi ini kan waktunya itu kan kita ibaratnya tentatif ya. Kadang kita ada customernya, kadang enggak, bagaimana nanti Ibu membagi waktu dengan anak-anaknya. Ya kemudian saya menjelaskan, anak-anak saya ini homeschooling Pak, jadi saya kegiatannya tidak reguler mengantar pagi dan siang, mengantar jemput anak-anak. Sepertinya saya bisa kok Pak berkomitmen gitu. Ya saya meyakinkan HRD-nya itu bahwa Dian bisa untuk menjalani profesi ini gitu. Tapi Mbak Dian ini sebelumnya, Mbak Dian ini berarti single parent untuk saat ini ya? Iya, single. Jadi suami saya sudah meninggal gitu ya. Jadi awalnya sih saya punya usaha seperti nail art, punya beauty gitu kan. Tapi kan itu harus sewa ruko. Nah Dian tuh nggak punya uang lagi untuk sewa karena juga sekarang udah agak-agak sepi gitu kan. Ya jadi Dian mikir, aduh harus cepet-cepet nih ngambil keputusan karena kan harus beli bahan makanan dan lain sebagainya gitu. Dia langsung aja apply tanpa berpikir panjang gitu. Terus sebelum apply itu dia juga lihat profilnya di YouTube gitu. Perusahaan ini tuh asal muasalnya gimana sih gitu. Ternyata Dian dan anak-anak tuh tersentuh gitu. Ternyata perusahaan ini tuh kayak juga didirikan oleh single mom juga gitu, yang telah
ditinggal oleh suaminya juga. Mbak Dian, ini ada berbagai langkah yang dilakukan, shiftingnya sangat cepat, kemudian juga meyakinkan pihak perusahaan, juga ada tantangan tersendiri. Nah, saat ini kami ingin tahu bagaimana terkait menjalankan profesi ini. Apakah ada hal-hal yang sulit, mungkin ada tantangan tersendiri dalam menjalani hari-hari? Untuk jalanin hari-hari sih insya Allah enggak ya, karena Dian tuh happy, justru Dian seneng kerja di perusahaan ini. Pertama Dian tuh senang bertemu dengan orang baru gitu, jadi kayak social networking gitu ya, ketemu dengan orang baru. Kemudian kan segmen dari perusahaan ini kan orang-orang korporat ya, jadi Dian tuh senang gitu ketemu sama orang-orang yang mereka tuh ya bisa terbilang well educated juga, dia juga well attitude juga, mereka tuh customer-nya tuh sopan-sopan, baik-baik gitu. Justru Dian malah seneng hari-hari, justru kalau disuruh libur nih, Dian tuh suka kayak aduh udah nggak bisa nyala nih absennya karena sudah harus libur. Karena kalau libur benar-benar harus nggak libur boleh, ya? nggak bisa diganggu gugat. Jadi CEO-nya itu absennya itu NIP-nya itu nggak bisa di pairing ke taksi, nggak bisa, harus libur. Berarti udah berapa lama nih Mbak Dian Dian menjadi dari supir? tahun lalu, dari Udah 1 tahunan ya? hampir 1 Nah, tahun. Mbak Dian kan stereotip orang-orang ini memang terkadang pengemudi perempuan tuh katanya emak-emak tuh raja jalanan kan, Iya. susah dilawan gitu. Iya, ya. bener. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak penumpang tuh kayak, aduh kok perempuan ya drivernya gitu? Belum sih. Kalau ke Dian ya, nggak tahu kalau ke yang lainnya gitu. Kalau Dian tuh setiap penumpang yang masuk itu tuh malah kayak, ih taksinya wangi banget. Terus kayak mereka bilang, aduh seneng deh bisa ketemu sama pengemudi wanita gitu. Siapa namanya? Kami kan disebutnya Sri Kandi ya, gitu. Sri Kandi untuk lady drivernya itu. Ya terus mereka malah kadang-kadang ada yang suka nyanyi-nyanyi kayak gitu. Aku boleh nggak Mbak bluetoothin musik aku ke taksinya, terus kita nyanyi-nyanyi bareng. Itu sering banget terjadi dan Dian juga merasa terhibur ya. Dian merasa enjoy banget ngerjain pekerjaan ini. Happy, Malah jadi nyaman ya Iya, penumpangnya. jadi nyaman nih. Mbak Dian, sebetulnya saya juga ngelihat profil Mbak Dian. Jadi pemirsa, ini kalau di media sosialnya Mbak Dian juga mengupload kesehariannya. Jadi nge-vlog juga nih selama menjalani jadi lady driver. Iya. Oke. Iya, jadi kadang-kadang ada customer yang mereka tuh suka kepengen in frame gitu. Di Instagram Dian, mau dong Mbak gitu. Oh boleh, with my pleasure gitu. Langsung aja Dian, biasanya Dian kalau nge-tag itu pas berhenti atau lagi antri macet kayak gitu. Mereka suka ada pertanyaan-pertanyaan kayak atau enggak ada tips-tips, Mbak kalau misalnya naik dari stasiun ini enaknya tuh Mbak milihnya tuh kalau yang tanggal ganjil atau jam ganjil itu duduknya gini karena kan nanti diputer atau gimana gitu kursinya, jadi bisa lihat view pemandangannya tuh gini. Jadi mereka suka kasih info-info gitu. Nah info-info itu kan bagus ya buat masyarakat gitu kan, atau motivasi-motivasi itu dia suka record. Oke, Gitu. nih Mbak Dian berarti pekerja keras ya, single mom, anak 7 dan juga driver full. Iya, full. Ada nggak sih waktu me time-nya nih Itu Mbak dia Dian? pertanyaannya. Ada dong, ada. Dian kan suka dikasih tips ya sama customernya tuh kan. Tuh kalau dikasih tips, berarti kan dia langsung mikir nih, wah uang Dian masih ada nih sisanya gitu kan. Lalu dia langsung pergi ke salon. Biasanya keribat tetep ya, kan paling, nyawan. keribat paling 1 jam gitu kan. Lalu dia langsung kabur tuh. Oke, me time harus tetap berjalan me time ya. berjalan, tetap Nah, dengan harus. anak-anak gimana untuk family time-nya? Family time Dian tuh ada di hari Kamis itu, jadi Dian kan jualan tahu. Nah kalau hari Kamis itu kayak parenting time Dian sama anak-anak, kayak ngajarin nih prepare-nya kayak gini. Ada yang kupas bawang, ada yang petik-petik cabe, ada yang cuci piring, cuci dandang. Itu nanti ada bagi-bagi tugas itu hari Kamis gitu. Jadi setiap hari Kamis Dian buka PO, itu udah sold tuh biasanya kayak gitu. Nah untuk di anak-anak sendiri tuh di Sabtu Minggu juga ada lagi. Mereka kan ada berolahraga di Senayan. Nah itu Dian dari jam 4 pagi udah prepare, bikin nasi goreng, sarapan. Tuh dia juga bobo gorengan, jualan es kelapa gitu di lapangan kayak gitu. Itu sambil bawa anak-anak, sambil Dian
bawa apa yang dia bisa jual lah gitu. Jadi teman-teman dia tuh udah tahu kalau dia di lapangan suka tawar-tawarin makanan, minuman kayak gitu. Jadi harus kreatif mencari peluang nih Mbak Dian nih di kapanpun ini bisa harus ada kesempatan untuk menghasilkan begitu ya. Betul, lumayan bisa buat bayar parkir gitu kan. Dan tangguh loh Mbak Dian ini. Mbak Dian, di Hari Kartini ini, apakah ada harapan tersendiri untuk para wanita di luar sana? Oke, harapannya sih untuk para wanita yang ada di luar sana terus sabar ya, harus sabar. Sabar dalam menjalani proses. Semua orang kepengen berhasil, mendidik anaknya, pengen segalanya. Itu harus punya modal kesabaran. Nggak boleh cepet marah, emosi gitu, harus sabar. Kemudian bersyukur. Bersyukur tuh dalam keadaan apapun kita harus bersyukur ya, jangan gengsian, bersyukur deh. Bersyukur gitu, nikmati aja gitu. Karena apa sih yang dikejar gitu, bersyukur aja terus, selalu bersyukur, jangan banyak mengeluh gitu ya, dersulo gitu kayak ini kayaknya gue kerja capek banget ya. Semua itu capek, mau kerja mau dagang itu semua orang harus bekerja keras gitu ya. Juga harus mandiri. Jadi menurut Dian sih perempuan tuh bukan hanya perempuan aja, kita tuh manusia nggak boleh bergantung kepada siapapun. Harus mandiri, punya kemandirian dan nggak boleh bergantung, karena kalau kita bergantung sama orang tuh pas lagi orang yang nggak sesuai tuh ekspektasinya itu kita kayak jadi down gitu kan, jadi kayak merasa downgrade, merasa dan lain-lain. Jadi harus mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Iya, jadi dengan segala cobaan apapun tetap harus bersabar dan bersyukur itu Jessica yang paling penting ya. Dan mandiri ya, perempuan itu harus mandiri ya. Mandiri banget. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Dian Puspasari atas inspirasinya kepada para Kartini di zaman modern ini ya. Banyak tantangan, tapi tetap harus kreatif mencari peluang ya. Tentunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.